kumaha panasnya bercampur pahit belum luput sok buat gulanya panitia tak buat takal lain gulanya. Jadi kalau ulun lihat nasihat perkawinan ulun berikan karena pengantinnya kadada jatuhnya sia-sia. Lalu ulun angkat haja sejarah kisah yang benar-benar terjadi di daerah Martapura. Dalam kisah Tokaina Bu Ai ada haja kaitannya untuk hidup berumah tangga. Jadi pian pandai-pandailah memetik dan mengambil contoh di dalam kisah karena kisah itu mengandung contoh kehidupan kita. Ada aturan hidup berumah tangga. Dalam kisah ini ada aturan seorang anak berbakti kepada orang tua. Dalam kisah itu ada mengatur akhlak manusia. Bahkan dalam kisah itu ada aja kaitannya dalam berjin. Apa soal bercinta? Mahir beisim-isan. Oke. Nas apa? Kisah ini kita jadikan sebuah contoh. Bila mana terdapat humor dalam acara kisah, anggap saja hiburan. Karena kisah itu kalau melulu ulun buat sebagai ceramah kisah, sunyi jadinya. Makanya disebut ini humor dalam dakwah. Artinya kita lucu-lucu sambil ceramah. Makanya seperti ulun disebut juru dakwah. Juru itu artinya pohon. Kisah itu ranting. Mungkinkah sebuah pohon mendatangkan buah tanpa ranting? Kecuali tiwadak. Artinya kada mungkin kisah rami tanpa humor. Jadi di dalam kisah itu pian pandai-pandailah memetik mengambil contoh teladan agar dapat pian pakai di dalam kisah. Makanya ulun dalam kisah itu banyak kena memakai bahasa supaya pian mengerti. Bila ulun semata-mata bahasa Indonesia paling orang Jawa nang paham. Tapi ulun bahasa kampung semata nang tuha kada ngerti. Napa bu? Napa pulang? Jadi kalau kita tuh menginginkan anak menjadi orang yang pintar, menginginkan seorang tua menjadi anak yang saleh, anak yang berilmu dan beriman, cara maulah pun hati-hati. Hati-hati. Inya pain maulah anak tuh sama lawan baulah wadai. Kalau pian bola wadah itu hendak lamak hambar mesin manisnya di saat adunannya itu dibaiki. Hendak manis waktu baula, hendak lama waktu baula. Sama baula anak bila pian hendak pintar anak, hendak beriman menjadi keturunan anak yang saleh, cara baula tuh hati-hati. Di mana bu cara hati-hati? Kita dalam keadaan suci. Kayak apa baula dalam keadaan suci? Istinja dulu. Ini kodok baula anak tulakan menurih. Sampai pada getah rauh hujan. Naikkan ke punduk. Nah lagi. Tuh jadi anak kadinya pacang beiman. Jadi anak bangkoi warak. Makanya ulun ini jalan-jalan apa memadai pengantin deh. Bulikan pengantinnya. Nah sesudah itu anak keturunan menjadi yang beriman. Lalu tiap kali mengguringakan anak ditiupi lawan selawat. Ingatakan pala bola. Bila anak masih bayi itu guring, tiupi lawan selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiupakan ke telinga kanan. Allahumma sholli ala rasulika Muhammad. Tiupakan ke telinga kiri. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa safaina wa dhurina wa barakatina wa maulana Muhammad. Tiupakan ke bumbunannya. Ada nih kada mengambil kesempatan. Bila anak guring anda kehiga seorang nang no. Maulah pacang beiman anak. Genal anak musang wara. Di mapa umaya bapaknya baulah beberang banget. Ini indah hilap. Palihat dia musang tanya.
Imbah mencari salak orang, mencari pisang orang, di takahiga. Nah. Kisah kemudian mari kita buka riwayat yang benar-benar terjadi di daerah Martapura di pinggiran Sungai Pingaran. Siapa narancak ke Martapura tahulan Sungai Pingaran. Tapi kisah zaman dahulu bukan seperti sekarang. Martapura pun bukan seperti sekarang ini. Sewaktu sejarah terbuka ini, Martapura belum seperti ini. Jalan belum beraspal, listrik belum ada, rumah sakit kadada, puskesmas belum ada. Zaman beri pinggiran Sungai Pingaran itu mah zaman dahulu sampai bermuarakan riam kanan, sungainya tetap Pingaran. Tapi sekarang sudah diputung-putung banyaknya kampung melewati kecamatan, lalu sungai itu ngaran banyak. Dahulu sebuting Pingaran aja melalui Mandiangin, kecamatan Kerang Intan, ialah sampai ke hujung itu bermuarakan riam kanan, Sungai Pingaran ya bahari. Lalu bila kahilir Sungai Pingaran, sekarang melewati jembatan Martapura, Nampartama tuh sungainya. Kalau kita datang dari hulu sungai, itu Sungai Nampartama tuh itu Sungai Pingaran. Terus ke hulu melalui Sungai Batang, terus lagi ke hilir melalui kecamatan Sungai Tabuk, bermuarakan Kayu Tangi. Ini sekarang. Jadi riwayatnya di hutan-hutan pinggiran Sungai Pingaran itu belum ada manusia. Hutan malolo. Sama kita jalan ke Kalanis. Dede orangnya. Bahar itu kayu jagonol kok kayak kindai. Marasa tua ularnya kayak daun. Kan bahari. Betang paropok tuh kayak drum. Bahari bagus nyambat juga. Kutu di kapal aja zaman bahari itu dia kayak kapal. Kan jadi mencari kutu itu batumbak. Ujar juga. Jadi di pinggiran Sungai Pingaran itulah mulai terungkap sejarah. Mari kita buka sebuah riwayat pernikahan dua insan yang susah dalam keturunan. Jadi pak susah miskin tuh kebanyakan dasar keturunan. Lihatnya di manduin. Belenya orang tuh keturunan sugih, lihatnya sugih sabadang sanaka. Lihatnya sebaliknya belinya keturunan susah manurih beretaan. Dasar den tuh keturunan. Makanya pepatah mengatakan daun maka melayang, buah dasar jatuh ke bandar. Jadi istilah keturunan itu napanya aja jarang mau berubah. Lihat deh contoh. Cantik jeleknya kah? Hirang putihnya kah? Besar halusnya kah? Lihat deh hanya dasar keturunan. Tuh lihatin keturunan gana-gana. Tuh bapaknya pasar, umahnya kanan, anak dasar Bangkok. Nah tuh lihat keturunan halus-halus tuh. Tuh bapaknya hayam pipit, umahnya hayam kati, anak kutilang wara, sayan behelus, keturunan. Lihatnya hirang putihnya, bila bapaknya putih, umahnya putih, anak dasar bersih. Lihatnya nang sara behirang, bapaknya hirang, umahnya hirang, anak hirangan wara. Dasar itu. Ini dasar keturunan itu sulit dirubah. Ini pernikahan dalam keadaan miskin keturunan. Nambini keturunan susah dan miskin harta ditambah miskin keluarga. Nambini itu mai kuitan bibini mati, kuitan lalaki mampus. Nalaki sama pada seorang diri juga kuitan lalaki kunyol, kuitan bibini kao.
Kawin dalam hidup dalam keadaan susah, tinggal di pinggiran hutan sungai Pingaran. Beharta kadang papa isi rumah pae, dapur sebuah kucing dua. Tutupang ingwan dua ikong, kuros dua kucing. Di mapa kucing hendak lama, 6 bulan sekali kucing gertara satu lang. Pak kucing itu nama ulama tuan rumah nih pamakan normal. Besokan tik panggang. Oh makanyang kucing. Tong hari sup daging. Ada kumenaguk ke tulangnya. Kemarian segala patin bapais. Kada lemak lah kucing. Namun ini bila makanan gugur pojok Jawa. Oh. Beundor kucing. Parah jak kucing. Ada kucing bungol bermakan pojok gumbili. Behiraan kucing. Kayak apa kucing hendak lama. Dalam kehidupan segi pakaian ya Allah ya Rasulullah, baju satu kering di badan, banyak lapar daripada kenyang tidur di atas pelepah dahan galam. Kasihan dahulu. Tapi hidupnya penuh dalam segala kerukunan. Nah ini kaitannya hidup berumah tangga. Kita ini biar susah, biar miskin, ciptakanlah sebuah kerukunan. Karena rukun itu akan mendatangkan pahala. Rukun menimbulkan ibadah. Orang yang rukun, rumah tangga itu disebut rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Rukun. Ada ulun lihat nang maunya rukun berumah tangga ini cuma di saat bulan madu aja. Bila seminggu imbah nikah, sebulan imbah kawin, selagi kutik masih merah, selagi parfum masih ada baunya, selagi tilam masih tinggi, bantal lagi empuk, wangi-wangian masih ada, rukunnya 2 laki istri luar biasa. Laki lambat masuk ke lambu bapangsar bini. Abang sih rukunnya luar biasa selagi habis nikah. Kadang-kadang istri tegelingsir cuci piring, laki lakas menjamba. Hati-hati sayang. Rukunnya. Tapi lu lihat bila sudah berumah tangga berlalu 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun kemudian hilang rukun, timbul kerusuhan. Seminggu 7 hari 6 hari kerusuhan. Salah laki sedikit baju terbang, salah bini sedikit paket tali kutang. Kapan lagi rukunnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita muslim berumah tangga, baiti jannati, rumahku jadikan surgaku. Nikah ada bila sudah tua rumah laksana neraka. Melihat bini bungkuk ampih mahiau ngaran. Oi engkok. Kada nurih kangkok. Bini timbul cuma anggap melihat laki bapak nao kada nawae. Hilang derukun. Ampih dia jadi pahala. Guring lu belain pulang. Laki di luar, bini di dapur, subuh beturai kantor lagi. Timbul makan berdahuluan. Siapa tak dulu makan tak banyak iwak. Bila tak dudi lu mandai warah. Bungolnya. Maulah lagi gigit pahala. Ini lihat orang yang rukun hidup berumah tangga selalu mendatangkan pahala, selalu menjadikan ibadah. Sesudah itu terjadilah proses kehamilan. Ini rangkaian awal kisah adalah sesudah mengandung, hamil, bunting, bertianan. Soal 4 macam itu ada paham mengang banget. Hidup dalam keadaan susah sesudah hamil dalam keadaan 9 bulan. Allah tidak mengizinkan belai kasih seorang ayah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nalaki berpulang ke rahmatullah. Lihat contoh. Parut 9 bulan. Bekeluarga kadada. Harta nang kada nampak. Laki mati. Kayak apa pikiran perempuan? Ya Rasulullah,
setiap malam ditemani oleh air mata. Ya Allah, ya ruku. Sambil menangis sambil beruku. Di waktu malam akhirnya Allah buat dengan kemudahan dalam melahirkan. Jadi Tuhan itu maha adil. Allah maha pemurah, pengasih dan penyayang. Oh, ini orang susah, orang miskin, kalau lahir ke rumah sakit barangkali tidak kau bayar. Allah maha melihat dan maha tahu. Lalu Tuhan buat dalam melahirkan yang susah tadi cukup dalam keadaan bermimpi di saat tidur. Lalu si bibi yang susah tadi di saat guring dalam mimpi melahirkan. Mailan guring jepai parut kimpis. Mana parut kok? Mana parut kok? Mana parut kok? Mana rokok kok? Hilang parut. Tadi iya, ku mimpi melahirkan. Tapi kalau ku melahirkan, mana anakku? Mana anakku? Mana anakku? Mana anakku? Mana rokokku? Ada ke anaknya parut kimpis sudah. Bila pacu cawat mau ngut dalam cawat berukuk anaknya. Dada atau tambahan. Mun percaya betul hungang. Lahirlah seorang anak laki-laki. Sesudah umur 3 hari diberi nama Maskur. Nah, inilah mulai sejarah terbukanya Al-Maskur. Ini riwayatnya sejarah dengan Hazah Fatimah. Benar tua-tua tahu di kisah itu mungkin. Sesudah Maskur umur 3 hari diberi mamanya nama Al-Maskur. Kita lihat mendidik anak dengan mamanya cara nambah iman. Di mapa, nah ini perlu diingat para kaum ibu. Supaya anak menjadi orang yang salih, cara membesarkan harus ingat. Tiap kali mengguringakan ma'ayun dengan iringan suara zikir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiman kena mau anak diset mengguringakan dia lawan dikir. Ada nih kada guringakan anak lo lagu jablay. Lay 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 lay, panggil aku si jablay. Anak bibini nanti ayun gana suruh borong ke sungai Katapi pedana jurang. Gara-gara mengguringakan dia lagu jablay. Gana suruh borong ke sungai Katapi lo. Nah jurang. Nah sebelah situ ada melihat nah. Nah sebelah situ ada kejuan nah. Oh tutupnya. Cakada ya Allah. Cakada tutupan kada apa-apa juga. Nya kada lepas jolon nginom Caka susu cocok di Tokope. Makanya di dalam kisah itu ulun menyampaikan dulu dalam acara kisah supaya nipian nih mengerti. Makanya ulun banyak memakai bahasa. Tapi bila ulun ceramah wilayah Kalsil deh, ya ulun bahasa kampung aja. Kira-kira pian ngerti berataan kalau. Tapi kalau ulun sebagai kisah kena di daerah Kaltim, ulun tuh berbahasa Indonesia karena di sana ulun kadang ngerti bahasa Banjar. Tapi ulun bila ceramah ke Jawa, bahasa Jawa. Ceramah ke Arab, bahasa Arab.
ceramah ke Inggris, bahasa Inggris. Tapi ulun bahasa Inggris 2 macam jangan tahu. Oke, lon I love you darling. I love you darling itu kira-kira tahu berataan artinya pada nyaman pupuyo pada haliling. Biar ditarusakan nyaman babulu pada namining. Wan bahahar masing-masing. Nah, ulangannya. Hadirin yang terhormat pengunjung rahimakumullah. Dipelihara dan digambleng oleh ibunya Maskur dengan cara beriman, membesarkan anak karena susah kebanyakan air mata daripada tersenyum. Dasar kaitu orang susah. Kalau orang susah ninggalkan anak banyak banyu mata daripada kurehing. Lain orang sugih lain. Kalau orang kaya tuh ngandalkan anak banyak senyuman daripada air mata. Contoh, anak tak hendak tukarakan kendaraan Ninja RR. Kurehing aja, duit banyak. Anak hendak HP Nokia N95. Senyum aja, karena duit banyak. Coba nang susah ngandalkan anak. Anak batagi pintul, pukuli lo. Kada banyu mata lah anak. Jadi orang susah tuh lain lawan orang sugih. Lalu mamanya Maskur ini membesarkan dengan cara beriman, kebanyakan air mata daripada tersenyum. Hidup memelihara seorang anak yatim. Hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan berjalin tahun, 6 tahun dalam sejarah kemudian. Mantu matha. Nyata gantung ulun, ya anak 100 tahun gin kawan. Nyata gantung ulun nama nyambet aja. Anak mati selajur gin kawan Maskur nih. Mati kah? Sesudah Maskur nih berumur 6 tahun, mamanya nih daripada ingin menjadikan anak di ilmu, karena anak nih kita kada cukup saurangan mendidik, perlu orang lain. Lalu umanya nih mandangar SD buka sekolahan di pinggiran sungai Pingaran. Lalu mamanya nih hendak memasukkan kelas 1 SD. Jadi ulun pesan lawan keluarga ulun di Manduin juga. Ada anak kal halus tolong kirim ke sekolahan. Ketika ke madrasah. Karena kan kita nih kadang cukup mendidik anak karena banyaknya sibuk. Betul? Baisukan kita hendak menurih. Pukul 9 hendak ke pahumaan. Kamarian pulang nongkeh kayo. Malam kalau kau hendakna pulang. Wah ya pendidik anak. Jadi antara kesekolahan boy. Baisukan mamanya bawa ke sekolahan jauh berjalan ya Allah orang susah. Padang peropok diam. Padang kumpai beduri. Padang dadangkak, padang lumbu, kacubukan non anak kaya biar, teranjah tunggul maliong, teranjah lubak melacung, tahayau duri beundur, tabibit rokok malikit. Napa boleh ka Pak? Ini sungsung boleh nih hendakna ke rumah nenek. Kita lah bila boleh kita surak lah. Nyata dah hendakna. Akhirnya sampai ke sekolahan buka penerimaan kelas 1. Orang sudah lewas. Lalu guru neon hendak menerima Maskur sesudah nama ditis guru untuk penerimaan. Nya zaman bahari itu bila kada sampai mencapai talinya kain. Malipat tangan kada diterima kelas 1 SD. Iyalah Pak. Nah apakah anak maya kan? Tegas tuha dintu. Urang tuha nang ulun takune. Ada mun ka anak iya iya. Tegas tuha dintu. Iyalah Pak. Iyalah bahari itu. Han iyalah. Nya desan nanti ulun ya kada tahu.
Bahari itu aja guru nih mantis murid dahulu bila kada sampainya pada daun talinga kada diterima kelas 1 SD. Lalu ditis maskur kada sampai. Mamanya kecewa lawan anak kada jadi sekolah, membawa boleh timbul kekecewaan, maniwas lawan anak hankor. 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 Isapkor. Setahun pulang mamanya menggambling. Setahun melajari akhlak baik di rumah. 7 tahun umur dibawa pulang, ditis guru kada sampai pulang, kecewa pulang bulik. Hankor. 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 Setahun pulang. 8 tahun umur maskur lalu dibawa. Ditis kada sampai pulang. Umelikor. 9 tahun riwayatnya maskur tu hanyar kawak sekolah SD, hanyar sampai njapai daun talinga. Han jadi orang bahari itu mah 9 tahun hanyar kelas 1 SD. Mun kitu ini 9 tahun tamat dah kelas 6. Han dasar dintu nya orang bahari itu kata pintar. 9 tahun lelakian ini dah umur mandian ge peti lanjang masih. Marabung dah bulu kuntul. Beti lanjangan je mandi. Han bahari mun wae ini tika aja mas udah kun beti lanjang lagi. Sama aja lebih biniannya tuh juga. 9 tahun umur kada supan kada mandian kasuai beti lanjangan aja juga. Becaur lelakian. Nih kok kayak hintalo di dada udah. Ada supan kada bawaluhan aja burit dia mengkae. Nawaluh. Jung ingakan kamu kawan lelaki bibini itu tuh. Nawaluh. Han bahari mun wae ini 9 tahun coba kan bawaluhan. Nawaluh. Ngada salah jur. Nawaluh. Ngedelinak waluh. Han bahari 9 tahun dah umur bibir kan sopan-sopan mandian nawalah nawalah mun ini coba kan nawalah ngada selajur nawalah ngedelinak walau Han bahari itu mereka dipindah supan-supannya ke lebih bakal gana-gana udah. Kemudian kita lihat sejarah berlanjut. Ditentukan oleh gurunya murid pertama kelas 1 turun pertama pada hari Senin. Mamanya lalu sebelum anak turun dipanggil dulu di saat pagi. Nah kita lihat pendidikan orang tua. Jadi hendaknya orang tua kayak tujuh lawan anak. Bila anak tuh anak sekolah kiau dulu. Kor ada apa? Sini. Ada apa? Kesini nah. Iya duduk dulu dong. Duduk maskur. Napa mak buangin om jumanya. Habis akan nih maskur. Pacang bejalan insyaallah. Sudah lengkap nak alat sekolah. Orang tua bila anak tuh hendak turun takuni alat sekolah dahulu alat tulis itu cuma lay penulisnya garip barik sudah anak enggih ada ulun lihat wayah ini orang tua bukannya menanyakan tentang alat sekolah tapi bila anak hendak turun HP dibawalah pulsa diisilah
Han bungulnya orang tua. Tutu menyuruh berpacaran wara. Ada sampainya belum tuh kada sampai kaparingin singgahan yang batu bara mati. Di mana saya? Di jalan batu bara mati. Ada ngilaku di situ. Iya. Orang ke sekolahan ini nah di luar. Gara-gara orang tua. Makanya orang tua tuh hati-hati membimbing anak kalau anak kita mau pintar. Akhlak dijaga dahulu. Lalu naklah ikam sebelum ikam turun ke sekolah terima amanah dari mama tiga dahulu. Inggih. Hendaknya orang tua kayak panah tiga dengari bersama. Kaina naklah ikam. Maklum kita berjalan, bahari itu berjalan berdataan. Kaina bila ada yang lebih tua daripada ikam. Ikam berjalan bersama-sama berombongan, ada ikam lihat lebih tua daripada ikam naklah belakangan. Akhlak. Makanya sejarah dari baginda Rasulullah, Nabi itu kalau jalan sama rombongan, ada yang dilihat beliau lebih tua daripada Nabi belakangan. Ada ulun lihat sekarang lain. Namanya tahar kendaraan itu berdahulu. Alpa tertinggal. Ada tahu ay kuitan ketinggalakannya tuh. Dan kalau kain anak bila lewat ikam dari orang-orang tua, ikam harus permisi. Lihat kita anak wah ini. Mun bahari itunya bila melewati orang tua man permisilah. Jula kempar lalulah. Kai permisi ulun kan kakanak bahari lihat ti kakanak wah ini. Berinya lalu bakantut wara. Pos bakantut. Hantu kakanak-kanak kami di sini insyaallah sama. Karena orang tuanya kada pernah mengajarkan semacam itu, padahal akhlak itu sebagian dari iman. Orang nambah akhlak, orang nang beriman. Akhlak baik, iman baik. Hati-hati. Yang kedua, kainana kaikam dalam perjalanan ikam di mana? Ada nang memerlukan pertolongan. Tolonglah walau tanpa diminta. Allah pasti memberikan hikmah untukmu, pasti memberi kebaikan untukmu. Jangan segan menolong seseorang walau makhluk Allah yang minta pertolongan. Makhluk Allah itu kan binatang. Kita tolong juga. Yang ketiga, bila ikam sampai kena kesekolahan, guru anggaplah sebagai orang tua. Bila kita tuh murid mau menganggap guru tuh orang tua, insya Allah anak kita pacang pintar. Tapi bilanya menganggap guru kada mau pintar. Karena kan guru tuh fungsinya orang tua kita juga. Orang tua di dunia ini kan tiga, betul? Nama-nama. Sebetul-betul juga. Pertama, orang tua kita secara zahir yang melahirkan. Itu sumpahnya mujarab, doanya dikabulkan Allah. Dua, mertua mintoha, fungsinya orang tua kita juga. Ketiga, guru kita yang mendidik kita secara zahir punya ilmu, itu fungsinya orang tua kita juga. Sampai mati itu berfungsi orang tua. Hati-hati menyambat guru. Ini kadang-kadang sudah tua bakas guru itu sudah tercela bagarak tiang aras tupai. Bakas saja kita nyambat guru tuh bagarak tiang aras. Hati-hati lon guru. Mintuha sama. Ini kadang-kadang mintuha dibidakan lawan kuitan seorang tulak naik rambutan dua kayu. Nalumuan lawan kuyakan. Nalumuan atar mintuha. Bahiraan mintuha. Han bungolanya. Berdosa banget tuh. Membidakan. Berdosa.
Mun hendak itu jangan diberi sekali. Dintu caranya jangan dibedakan karena itu fungsinya juga orang tua. Hati-hati lawan itu. Sesudah maskur ini menerima amanah nanti lalu turun maskur sekolah. Guru mulai pertama menerima maskur sudah mengherankan. Sehari, seminggu, sebulan heran guru melajari maskur. Maskur ini guru malaikat apa malaikat? Wali ke wala. Hiran dilajari sekali dapat, 2 kali lancar, 3 kali hafal, nangka 4 kali gurunya belajar. Terbalik sekalinya. Hebatnya ilmu yang diterima oleh maskur. Kelas 1 naik kelas 2 ranking pertama. Pintar. Karena didikan orang tua. Kelas 2 naik ke kelas 3 ranking pertama. Kelas 3 naik ke kelas 4 ranking pertama. Kelas 4 naik ke kelas 5 roku warok. Mulai kelas 5 sejarah berjalan. Di waktu maskur kelas 5 tolak sekolah masih di tengah-tengah hutan, tak kisah melihat dari kejauhan asap menggebur. Wah, itu bahasa Indonesia itu tak. Arti bahasa kita tuh palak bakukus. Makanya supaya paham. Mun ulun bahasa Indonesia nang tuha kada ngerti. Kayak misalnya ulun sambat pulang, wanita sekarang sangat membutuhkan laki-laki. Arti membutuhkan tuh memerlukan. Kayaknya sangat nang tuha memalirkan. Betuhuk nyaman boleh. Makanya bila ulun bahasa Indonesia ulun ulangi bahasa kampung supaya ngerti. Hujan kare. Ada ulun dena lakas bulik. Bila hujan ambiana lagi. Terus lanjut masing-masing. Di saat maskur ini melihat asap menggebul, palak bakukus. Nah, iya ya. Apa yang harus terjadi? Maskur nih anak bagasak-gasak menunti asap, pacul baju geretakan ke pinggang. Anak di puruk lo kurabit. Tak kasak-kasakin apa padang parupok. Lai andak ke parut. Garip buat ke kantong. Bibit ruku isap andak ke muntung. Betukan maskur. Terus lari. Buka. Sampai ke pinggiran sungai Pingaran, dilihat maskur semua rumah-rumah penduduk habis terbakar. Allahu Akbar. Ucapan nambah iman kayak itu. Bila takajud tuh Allahu Akbar. Itu hendaknya kita kata. Ada nih kada bila mailan goreng takajud. Palir. Ucapnya menangkap. Nah lagi. Caka sambat pang beli takajud dulu. Astagfirullah. Hanya rena. Pahala debat nyaman debat. Nih kada beli takajud kalimut. Bapak kastahi disambat. Makanya Nabi kita nih jangan buka mulut kalau kada mengandung ibadah. Artinya jangan berucap bila kada jadi pahala. Nih kada mun kawa orang seharian dikoyak. Makanya kita disuruh bila berucap jangan berucap bila kada jadi pahala. Makanya kita bila takajud astagfirullah, tadang sar subhanallah, gugur atas niur alhamdulillah, pahala terus. Melihat maskur rumah semua terbakar. Dahulu itu kan sudah ulun padahkan kadada alat-alat canggih itu. Kadada pemadam. Lawan imbir nih noh gedeguyan menyembur. Imbir aja sing bahari itu beburit papan. Gedengkaran menyembur. Sapalin untang purung nior kacupuk. Kadanya rumah pajah. Untang purung nior kacupuk. Tampurung tuh najo ke bawah jembas. Kajibik. Tuh mau pajah. Kajibik.
KJP. Nah sebelah saya lagi luar bener, KJP. Di saat itu tercerita salah satu anak orang kaya saudagar intan yang namanya Hajah Fatimah, Haji Fatimah. Di saat merasa panas dalam rumah, hanya rumah gana tuh kada tahu orang kebakaran di lain. Rumah di atas terbakar kada tahu karena rumah kagenalan. Mun saurang kata dengar orang kucing bakal hijak kan dengar selajur. Di mapang rumah bila dibuka lawang mau ngur kucing di dapur. Kada sing kamaran. Mun di urang kamar banyak jadi kada tahu orang kebakaran di luar. Jadi Fatimah ini merasa panas dari lantai 3 turun ke lantai 2, ambil kiri terus ke kanan, kiri kanan, turun ke bawah pulang, masuk kiri kanan, anak tiri betianan. Tajun kambin tak kasak batis. Kada mencabut Fatimah bakuriak. Api sudah mulai berjatuhan. Guguran api. Riwayatnya Fatimah tuh kebakaran. Kerudung hangit. Rambut barau. Baju kutang pagar. Jawat rantas. Hangitan. Melihat Maskur, ingat amanah orang tua. Tolonglah yang memerlukan pertolongan. Dilihat Maskur hendak menjambak, Haji Fatimah sudah pakaian terbakar, terbuka aurat kada jadi menjapai. Ingat pulang Maskur lawan ayat Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Artinya bertulung-tulunganlah kalau untuk berbuat kebaikan. Oh ya Maskur, aku ini kada berdosa karena niat menolong. Jadi kalau menjapai bibini lalaki kalau nya benar musibah kada apa-apa. Tapi niatakan wa ta'awanu japai ha. Nih kita kadang-kadang kada niatnya kada wa ta'awanu, niat mengucik. Itu nang kada boleh. Melihat bibinian rabah di jalan lakas mangkat sambil diangkat karasili Maskur, lepas kakinya tapi sudah pakaian terbakar. Maskur ikut terbakar di bawah buka Maskur. Kalau melihat dalam segi tua dan besarnya jauh kenal Fatimah pada Maskur. Jauh lebih tua Fatimah daripada Maskur. Kenapa kau Maskur jadi kau mengangkat? Karena bibinian. Kalau bibinian ini gana kayak apa aja lelaki ini kau mangkat. Ulun coba kan contoh. Sekali 2 kau mangkat bibinian ini. Tapi kalau kayu selawe kilo udah sanggup. Jadi bibinian ini menimbulkan gairah juga. Menggencangakan mau. Bawa buka ahli Maskur niat hendak menajunakan ke sungai Pengaran. Sekalinya pai Maskurnya nang siup karena ikut terbakar. Maskur lain, Fatimah sudah siup berdahulu. Akhirnya di waktu mengindung, Fatimah rabah tati lantang, ditindihi li Maskur di atas tatingkuluk. Nah, tatingkuluk, tatumpang lon Fatimah. Ranai berdua. Kada bergerak li siup berdua. Sambil mahar karoko, sambil siup nah. Ulun dasar kaya itu gue bila bagisannya kada baroko, bila kada baroko kada basinyal lagi, hilang jaringan. Tak kisah datang saudagar mamanya bapaknya Fatimah, takajud melihat rumah semua terbakar, harta habis. Sadar dia bapaknya. Alhamdulillah, semua harta adalah titipan dan amanah Allah. Cumanya aku ada bapaknya rela aja, karena semua adalah titipan Allah. Nyaman rela,
nyamannya sadar, duit masih banyak, rumah di lain masih ada, nyamannya berucap alhamdulillah, amanah Tuhan, ada bapak, ada bapak duit banyak lagi. Coba kita nang susah, rumah ini tuannya tak bakar, alhamdulillah suka banget. Ada harapan, manggarong tangis lagi. Unang sugi nyaman nih orang, tabakar rumah papan, ulah rumah samin, tabakar rumah samin, ulah rumah wasik. Orang sugi, coba kita nang susah, tabakar rumah papan, kuring di tanah wara lagi. Kawalah syukur alhamdulillah. Kebetulan pas umanya terkenang akan Hajah Fatimah. Haji Fatimah tuh jarang turun ke tanah. Bapaknya, Pak, anak kita mana? Anak kita mana? Anak kita, ruko kita mana? Anak kita. Mak nangis, dia bapaknya bersabar, bang sabar. Bapaknya ini bakalan dua juga. Bila siang naik niur malam baindrok juga. Ketujuh bapaknya ini masang pelaminan bang sabar. Lalu buburitnya meringakan bang sabar. Jangan bersabar anakku kamu. Nah, jadi kamu lo anak titipan, anak amanah. Titipan aja anak tuh amanah uliana. Nah coba aja ingin melin. Nah. Cariakan namanya kemana anakku. Seandainya anakku tuh mati terbakar, masih ada sisa tulang belulangnya. Dicariakan orang. Ini orang sugih menyuruh lah kasih orang cariakan. Karena harapan tuh kau aja rokok sabungkus. Duit 10.000. No, orang beriman cariakan. Orang sugih menyuruh. Coba nah susah nyuruh. Cariakan mana anakku. Aku nak berak dulu nah jurang. Tahu kada jadi nampak apa. Dicari-cari kada ada bekas-bekas tanda kematian. Jurang di mana garang tempat biasanya kamar Haji Fatimah istirahat situ? Kamar tamunya Pak situ? Kamar tidurnya situ? Kamar tahinya situ? Allah wis itu kamar tahi lo kok. Kan anak ada paham juga. Inya mainan rumah ganal kamar banyak orang ini lengkap orang biar sabuting kamar sabuting wisi orang sugi jadi kamar makan gin wisi jadi sambil makan berbahira gitu no. Oh nyamannya orang sugi manusia orang rumah kada si wisian bilang bahira perapas kasih rumah bila mau ulur kacawat pohon pisang jurangnya dihirai pisang kok pandaku tabang angkat cawat buka pulang. Bila bacokong di puniur, jurak kegurannya kok di atas, bejauh, angkat pulang cawat tarun ke pahumaan, jurang hendak kutanjangi humaan kok, kannya angkat cawat tahi dilem cawat orang lagi, ada sawat tajan, sadihnya orang susah, kada ada tanda-tanda bekas kematian Haji Fatimah, tak kisah. Ada nah hendak mandi ke pinggiran sungai Pingaran. Di sela-sela rumput, di tengah-tengah anak-anak kayu, dilihat ada dua insan yang terbuka pakaian, terbakar pakaiannya. Sedang terjadi kada tahu orang siok, dikira orang lo kok. Nah menampak itu dari jauh petinggi-tinggi. Nah bungulnya orang musibah orang menderita kehilangan harta kehilangan rumah seorang luan maksiat kada tahu orang siup dikira orang maksiat lo kok betingkit pula Allah bungulnya Allah uangnya orang musibah seorang gawian buka kampung tuh cucuk aja bala turun cucuk aja Tuhan benci lawan masyarakat tuh maksiat nah apa jurang tuh nah apa situ tuh
di pohon langsat. Napa gerak itu tuh? Napa gerak situ? Nah jurang mabuk sakunya ini bungulnya. Beber bang baik-baik napa? Tuh. Napa di situ? Nah. Lo kuja nginum gajah si bungul nenek. Baik-baik pang beber tuh. Baik napa lagi tuh? Napa situ? Nah. Kadang ngerti orang kampung. Tulakan cari. Pas sekalinya Pak Hajah Fatimah dibantu seseorang masih anak yang sekolah masyhur nama menolong. Ya Allah ya Rasulullah, nih Haji Fatimah yang dicari. Semua terbuka aurat. Kelihatan panitia nang kada katujuh menjadi dosa mata buka, ada nang katujuh nang menampaki uja melihat barang kada merasai an bungulnya gak kena susu nah kita buka mahin tahu di dada mahin talu susu orang bujang no jagat lain di nantuhannya mahin talu aja cuma mahin talu bededar lepir di dada. Bokah aja lagi habrakan umahnya Haji Fatimah, bapaknya Haji Fatimah. Tuh Fatimahnya sana tuh. Umahnya nabukah melihat terbuka aurat anak. Kasih sayang seorang tua terhadap anak. Sebuah harimau kada pernah mangsa pada anaknya. Kita lihat kasih sayang orang tua terhadap anak, melihat Fatimah kada bacawat paculakan cawat saurang. Melihat Fatimah kada bakutang pacul utang saurang. Melihat Fatimah kada bebaju pacul saurang. Melihat Fatimah kada tapi pacul tapi saurang. Anak bebaju saurang betelenjang. Melihat nalaki ala bungulnya aja lagi hanya sadar astagfirullah aja malu Han itu tanda kasih sayangnya orang tua terhadap anak dasar kayak itu. Tapi sebaliknya ulun lihat kanak-kanak sekarang ini kebanyakan lupa kacang akan kulitnya. Ingat, seorang anak kepada orang tua jangan sampai lupa kacang akan kulitnya. Habis bapak kayak ayo aja banyak kumar rela aja andami anak kamana kita mana nambai pang tulung ya kan pang beretaan ada menyuruh kakak luwa bawa ada menyuruh gua ke Pasitik palakian sini kawin tihan ada menyuruh gua ke Padangin baik ke Padangin gimana nambai itu semalam ada orang luyo benam nambai ke Padangin itu mati benam inya bahaya ituan kada di rumah sakit kada di pukimas sudah ulun padahal kan puskesmas dahulu tuh menanam baik pojok kaladi pojok kulanda di benam pisah tapalakan kakuring bebangat dibawa jiwa maskur ikut ditetambai dianggap maskur ini seorang jiwa penolong kada tahu anak siapa. Tak kisah mamanya maskur menunggu kedatangan anak sekolah. Dikira maskur sekolah kada tahu menolong sudah jua dalam keadaan kada sadar. Rambut sebelah langit, telinga hirang kayak wadai cincin, baju hangit silawaran tas, rokok masih belikit. Mamanya Maskurna di lawang menjaga anak kulik. Dari sepenjanak mata memandang tanpa ada kelihatan batang hidung Maskur datang. Mana anakku ya Allah? Kalau ya Allah anakku tersesat luruskan. Kalau anakku sakit seumpama sembuhkan. Kalau seandainya rokok belikit isapkan. Itu lain doa tambahan.
Bahari itu kan kadada jam dinding, bahari itu kadada jam tangan, kadada jam di HP. Di mapa menghitung anak bulik sekolah mengetahui jam, berdiri di tengah-tengah panas matahari. Bila tak jejak matahari itu kepala nek jam 12 orang bahari. Bila sakilan pada bulik sudah condong jam 1, 2 kilan jam 2, 3 kilan jam 3. Busilah hari muruk seharian. Kayak apa itu? Orang bahari itu hongangnya banget. Dihitung omanya turun ke tanah nang kedua kali setengah 3 sudah kadada kedatangan Maskur. Omanya dibeges gesak bapak ayat mencari anak purok tapi belingkang saberengin jangan kebawa serang tupai kelihatan pusing pulang di Mapang tapi orang susah kayak hancau tapi tak banyak luang pada kainnya. Bibit kutanggal betali sebelah turun jerat embileran bila dipuruk pas panjang sebelah mengaluar susu kayak warik mengantuk. Nah aja susu mengaruh susu orang tua liur di bawah berapa peti lantang hilangan susu betul anak menjadi muntungnya menyusu di depan saya jadi kapit rumahnya dalam katiak susu. Lalakian tadi menolong Haji Fatimah tuh anak orang sugih umpat jua siuk tabakar tubuhnya. Bapak kemana orang mau berarti dibawa orang tujuh ke Padengin. Omanya kada tahu lagi nah buka sambil beruku aja. Dia lagi banyunya. Iya deh ini. Oma disuruh nuang saurang. Nah kayak bilu banyin so. Mak hibah mak kayak malaga. Oh mak pahitnya. Ini orang gaib yang minumnya. Kayak pecang belempah kopi. Hadirin yang terhormat pengunjung rahimakumullah. Di saat umanya sampai ke sana, jermamanya Haji Fatimah paresa munnya ia anak pian. Ditutupi lawan kain, digendingakan Fatimah lawan Maskur. Masih dalam keadaan kada sadar. Diperiksa, kebetulan Maskur pakai tersenyum. Alhamdulillah, iya anakku. Anakku. Melihat telinga hangit. Rambut sebelah, pakaian hancur, timbul banyak ada sadar. Berepangkur di upah orang, 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 berepangkur. Umanya ini gutil banget juga, berepangkur. Pian mak kada ingat ke waktu memberi amanah ulun di waktu ulun turun sekolah pertama kali. Jar pian kalau jangan segan menolong seseorang Allah pasti membalasnya. Astagfirullah beneran linak leh. Kuna kayak kada ingat. Han jadi nang orang tua tuh kadang-kadang memberi amanah lupa, nama narimah jangan kuat. Sama na kayak ulun ni pelapau madahi. Kayaknya ulun nang kada ingat pian yang dibadahkan ingat. Memberi amanah itu sama bakantut juga. Orang nambah kantut nama cium gitu tahu lagi. Nambah kantut tuh hulingan nama cium kamu no hidung. Ayo nak kita bulikan, ayo nak kita bulikan, ayo nak kita bulikan, ayo nak kita berukuan. Nah, bungkus sudah. Ada aja lagi no. Malam ini cakapnya pengantinnya tiada di sini lo nyampe ada bagi cak. Cuma pengantinnya sudah ke keluar kabarnya tadi. Kan jadi kada bapak jual lagi dari pajang lagi. Paling kita nang bulik nang lagi.